Hari Mencuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Oktober 2020 dimanfaatkan oleh UNICEF bersama mitra di Papua untuk menggelar berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Papua akan pentingnya mencuci tangan pakai sabun sehingga dapat terbebas dari dua penyakit yang penularannya sangat banyak di Papua, yaitu COVID-19 dan juga malaria. Hari Cuci Tangan Sedunia adalah sebuah kampanye global yang dicanangkan oleh PBB bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya, baik pihak pemerintah maupun swasta, untuk menggalakkan perilaku mencuci tangan oleh masyarakat sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Pada saat ini kita tengah berjuang untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di tanah Papua seperti diare, kecacingan, malaria, dan juga saat ini COVID-19 telah mengancam kita dan masa depan generasi penerus kita di tanah Papua, Provinsi Papua lebih khusus. Rasanya sulit untuk kita dapat lepas dari masalah ini. Akan tetapi ada hal sederhana yang setiap dari kita dapat lakukan, yaitu cuci tangan pakai sabun dan tidur pakai kelambu. Mencuci tangan pakai sabun secara benar dan gunakan kelambu saat tidur dapat menghindarkan kita dari COVID-19, malaria, dan penyakit lainnya. Hal yang sederhana namun dapat menyelamatkan kita semua. Saya, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klementinal, atas nama Gubernur Papua dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua menyampaikan selamat memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Jangan kendor, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan pakai sabun. Dengan cuci tangan pakai sabun dan tidur pakai kelambu, kita dukung Papua bebas COVID-19 dan malaria. Ingat, sa jaga ko jaga sa, kitong semua selamat. Kegiatan yang dilakukan UNICEF bersama mitra ini sendiri, salah satunya adalah melaksanakan talk show secara live di salah satu media yang ada di Papua, serta menghadirkan berbagai narasumber yang berkaitan erat dengan Hari Mencuci Tangan dan juga sanitasi air bersih. Sementara tujuan dilaksanakannya kegiatan ini antara lain agar mengetahui kondisi COVID-19 dan malaria terkini di tanah Papua, mengetahui upaya dan strategi pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung pencegahan COVID-19 dan malaria melalui penguatan infrastruktur air dan sanitasi lingkungan, termasuk habitat perkembangbiakan nyamuk malaria. Saya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyampaikan selamat memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Jangan kendor, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan pakai sabun. Dengan cuci tangan pakai sabun dan perbaikan sanitasi lingkungan, kita dukung Papua bebas dari COVID-19 dan malaria. Saya pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan mitra pemerintah untuk senantiasa menjaga dan memelihara fasilitas yang telah ada agar terus dapat digunakan serta mengurangi genangan air
yang berpotensi sebagai habitat pengembangbiakan nyamuk malaria. Rawatlah sumber air kita dan fasilitas pendukung lainnya sehingga air bersih senantiasa tersedia, termasuk perbaikan sanitasi lingkungan sehingga terhindar dari penyakit malaria, bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi juga untuk anak cucu kita. Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu dari Bapeda Provinsi Papua, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Dewan Adat Provinsi Papua, serta Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Papua dan Papua Barat. Kita ingin terus-menerus mendorong peningkatan kesadaran oleh di semua elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Jadi kita ingin terus mengangkat isu-isu yang penting untuk kesejahteraan terutama anak-anak di Papua. Boleh tahu nggak yang kabupaten yang menjadi pilot project untuk yang di Papua? Jadi Ada berapa? dukungan teknis kita memang ada di banyak sektor ya. Jadi ada malaria juga, ada sanitasi. Kita bekerja sama dengan banyak kabupaten, ada di Kabupaten Jayapura juga, ada di Biak Numfor, kemudian ada di Mamberamo Tengah juga, ada dukungan teknis kita juga ke rencananya ke Yapen, Waropen. Jadi ke Mimika juga ada. Jadi dukungan teknis kami sebenarnya tidak spesifik terbatas pada kabupaten mana. Kita meng-cover tanah Papua, Papua dan Papua Barat, hingga nanti kabupaten yang kadang-kadang dari sisi malaria misalnya, itu kan ada 5 kabupaten utama yang menjadi penyumbang terbesar angka kesakitan malaria. Nah, 5 kabupaten itu yang kemudian kita fokuskan secara lebih banyak effortnya kita ke situ untuk sektor malaria. Kemudian untuk sektor sanitasi lingkungan atau WASH, ada beberapa kabupaten yang menjadi prioritas kita juga. Tapi secara keseluruhan 29 kabupaten kota di tanah Papua, di Provinsi Papua itu menjadi area kerja kita. Dalam talk show kali ini juga dibahas tentang Provinsi Papua yang masih diperhadapkan dengan tingginya kasus malaria, di mana kurang lebih 85% kasus di Indonesia berada di Papua. Hal tersebut didasarkan karena terbatasnya layanan dasar esensial, sehingga malaria menjadi salah satu ancaman yang menjadikan timbulnya kejadian luar biasa atau KLB. Sementara tantangan yang dihadapi Papua untuk memberantas malaria adalah perilaku nyamuk yang memiliki kebiasaan separuh indoor dan separuh outdoor, di dalam artian sebagian nyamuk menggigit di dalam rumah dan sebagian lagi di luar rumah. Selain itu, banyaknya genangan air yang diakibatkan oleh sanitasi yang buruk dapat menjadi tempat perkembangan nyamuk malaria, yang mana perlu mendapat intervensi tersendiri dari berbagai lintas sektor terkait. Selain talk show pada pagi hari, jauh-jauh hari juga UNICEF dan mitra sudah menggandeng kaum milenial yang fokusnya pada kegiatan ini lebih membangkitkan semangat kaum muda serta mengedukasi para kaum muda untuk mengetahui pentingnya mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Kegiatan yang diselenggarakan kaum milenial ini terbilang seru karena diadakan berbagai lomba oleh panitia agar kaum milenial lebih antusias untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Lomba yang diadakan UNICEF bersama mitra untuk kaum milenial diantaranya lomba foto, lomba TikTok, lomba cover lagu COVID, dan masih banyak lagi.
Windy selaku salah satu panitia dalam kegiatan Torang Pup Panggung ini mengatakan dengan melibatkan figur anak muda itu sendiri akan sangat berdampak besar terhadap pentingnya mensosialisasikan manfaat mencuci tangan sehingga pesan pentingnya mencuci tangan di hari cuci tangan ini bisa tersampaikan. Jadi sebelumnya mungkin kita sampaikan dulu bahwa untuk memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia tahun 2020 ini, Dinas Kesehatan Provinsi bersama mitranya UNICEF dan juga mitra pembangunan lainnya seperti Gapai Papua, YP2KP dan Dr. Sher juga Noken atau Yakenpa melakukan beberapa rangkaian acara dan juga perlombaan. Nah, sebenarnya acara kemarin adalah puncak dari perlombaan-perlombaan yang telah dilaksanakan. Judulnya sendiri Tumpu Panggung. Karena punya latar belakang bahwa di dalam acara itu bukan hanya dari artis lokal atau influencer yang terlibat, tetapi juga melibatkan teman-teman penghasil karya, penghasil lomba yang kita kompilasi, lalu kita putarkan dan kita nikmati bersama. Makanya kita punya label panggung adalah Tumpu Panggung, jadi kita sama-sama punya panggung atau punya acara. Oke, untuk harapan sendiri, tentu kita berharap pertama, setiap pribadi, setiap kita semua membiasakan mencuci tangan. Mencuci tangan itu manfaatnya banyak ya teman-teman semua, yang tentu akan menjaga kita semua. Bukan hanya dari satu penyakit yang populer saat ini ya, COVID-19, tapi dari berbagai penyakit. Apapun kalau kita mulai mencuci tangan, kita bisa jaga toko diri dan toko sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berharap tahun depan tentu animenya lebih tinggi lagi nih, sehingga semakin banyak kita membiasakan cuci tangan, semakin banyak kita punya panggung untuk anak muda, itu akan membuat kita sebagai anak Papua lebih berkreativitas lebih tinggi lagi dan lebih semangat untuk mencapai mimpi-mimpinya di kemudian hari. kegiatan serupa bisa digelar lagi di tahun yang akan datang dengan konsep yang lebih bagus dan lebih besar, sehingga partisipasi dan antusias anak muda untuk peduli akan kesehatan akan semakin tinggi. Dari Kota Jayapura, Roli Sitanggang, iNews Jayapura melaporkan. Thank you.